Oke, shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Oke, di udara yang agak mendung-mendung ini saya ingin berbagi sesuatu tentang hal berpuasa. Gitu, saya yakin ini bukan suatu kata yang aneh. Saya yakin kita semua banyak yang sudah sangat tahu tentang apa itu berpuasa. Gitu ya, bahkan mungkin orang-orang yang non-Kristen pun banyak melakukan hal itu. Tetapi pada kesempatan ini kita akan melihat apa sih sebenarnya tujuan dari kita melakukan puasa. Nah, ini yang kita akan lihat sama-sama. Ada beberapa hal dalam Alkitab yang saya rangkum, yang saya catat di sini mengenai tujuan kenapa kita harus berpuasa di hadapan Tuhan, gitu ya. Yang pertama adalah puasa bertujuan untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Ayatnya saya ambil dalam Imamat 16 ayat 29. Dikatakan seperti ini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan kita merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu adalah ekspresi di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lanjutannya, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi jelas yang pertama adalah kita berpuasa karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Allah mengampuni kita. Supaya Allah mengampuni segala kesalahan kita. Itu tujuan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tujuan berpuasa. Kalau Anda ingat cerita yang sangat terkenal tentang Yunus, bagaimana Yunus diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada salah satu umat Tuhan yang berada di Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur atau Assyria, gitu. Dan Yunus diutus Tuhan ke sana, yang tentunya ceritanya kita sudah sangat tahu bagaimana dia mencoba melarikan diri dan akhirnya dia dimakan oleh seekor ikan. Dan setelah akhirnya Yunus dikembalikan, dan akhirnya Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan yang ada di Niniwe, gitu. Dan apa yang terjadi setelah Yunus menyampaikan itu semua, dalam Yunus 3 ayat yang kelima dikatakan, orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi puasa itu adalah ekspresi seseorang merendahkan diri. Ekspresi seseorang di mana dia menyesali setiap perbuatannya, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan dia merendahkan diri. Dan kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana akhirnya Allah membatalkan hukuman atas Niniwe karena mereka berpuasa. Bahkan dikatakan laki-laki dan perempuan dan hewan semua berpuasa. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka menyesali setiap dosa-dosa mereka, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan ekspresi itu mereka tunjukkan dengan mereka berpuasa. Jadi yang pertama, tujuan puasa adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berpuasa dengan tetap menunjukkan keegoan kita. Kita tidak bisa berpuasa dengan tetap menganggap bahwa kita yang terbaik. Justru pada saat kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan. Kita meminta belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengampuni kita. Gitu. Ayat yang lain kalau kita lihat dalam Yesaya 58 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kuhendaki, kata Tuhan, inilah puasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Yaitu apa? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Itu gambaran suatu penyesalan, gambaran suatu keadaan berduka cita, gambaran suatu keadaan di mana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Jadi berpuasa adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, dan kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan berlaku atas kita. Gitu ya. Ayat yang lain kalau kita lihat dalam Yoel 2 ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa. Dibilang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu sekali lagi saya bilang itu ekspresi kita merendahkan diri. Ekspresi kita berbalik dari segala yang salah yang kita lakukan. Gitu. Dia bilang berbalik kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Jadi itu yang pertama. Kalau kita bicara soal puasa, maka kita bicara soal kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan, di mana ada masa-masa kita berjalan dengan keakuan kita sendiri, ada masa-masa kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar menurut pemandangan kita sendiri. Dan pada saat kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada saat kita berpuasa, kita bertobat di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap kesalahan kita dan kita berdoa supaya Allah memberikan belas kasihan atas segala sesuatu yang salah yang kita lakukan. Dan puasa yang Tuhan kehendaki adalah kalau kita merendahkan diri, kita mengenakan kain kabung.
Itu tujuan puasa yang pertama. Jadi puasa yang pertama bertujuan adalah supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu adalah ekspresi bagaimana kita merendahkan diri dan mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, puasa itu sama sekali tidak mengubah Tuhan, tetapi puasa mengubah kita. Gitu. Dan dengan berpuasa membuat kita berada dalam jalurnya Tuhan. Itu membuat kita berada dalam sejalan dengan rencana Tuhan. Gitu. Jadi puasa tidak mengubah Tuhan, puasa itu mengubah diri kita sendiri. Dengan berpuasa, kita membuat diri kita berada dalam jalur Tuhan, membuat diri kita berada dalam sejalan dengan Tuhan. Gitu ya. Mungkin Anda lihat cerita dengan waktu Esther, bagaimana Esther pada waktu itu sebelum dia menghadap Raja Ahasiwerus untuk meminta bantuan mengenai apa yang akan terjadi dengan umat Yahudi pada waktu itu, dia menyuruh orang Israel semuanya berpuasa, gitu. Dan kalau kita lihat bagaimana Esther menunda pada perjamuan pertama dan kemudian menunda lagi pada perjamuan yang kedua hanya dalam selang 1 hari, itu dia melakukan itu semua di bawah pimpinan Tuhan. Dia berada pada jalur rencana Tuhan. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia putuskan tentang penundaan itu, apa yang dia mau katakan kepada Raja Ahasiwerus tidak dengan terburu-buru, semuanya itu terjadi karena apa? Karena Esther berpuasa dengan umat Tuhan sebelumnya. Puasa itu mengakibatkan dia berpikir, dia merencanakan sesuatu, dia memutuskan sesuatu, semuanya sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Dan itu juga yang terjadi kalau kita lihat waktu Yesus sebelum mulai melayani. Setelah Yesus dibaptis, dia naik ke atas ke padang gurun dikatakan, dan dia berpuasa 40 hari lamanya. Gitu. Sehingga kemudian kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Yesus dicobai setelah dia lapar oleh iblis. Itu yang ceritanya kita sudah sangat populer. Tapi dari sini kita melihat bahwa Yesus sebelum mulai melayani, dia memilih diri untuk berpuasa. Itu membuat dia tahu apa yang harus dia katakan, membuat dia tahu bagaimana cara memulai pelayanan, membuat dia tahu siapa aja murid-murid yang akan dia pilih. Dan itu semua membuat seseorang berada pada jalur Tuhan. Pada saat kita berpuasa, sekali lagi, kita tidak mengubah Tuhan, tetapi kita mengubah diri kita sendiri sehingga kita berada di dalam jalur Tuhan. Kita yang asalnya bertindak sembarangan, kita yang asalnya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, pada saat kita berpuasa, kita merendahkan diri, dan kita mengubah diri kita berada dalam jalur Tuhan. Dan kita udah lihat tadi, bagaimana Esther, Yesus melakukan hal itu. Itu yang kedua, kenapa kita harus berpuasa. Pada saat kita berpuasa, sebelum kita memulai pelayanan, Anda yang memberitakan firman Tuhan, sebelum kita memulai pelayanan pemberitaan firman Tuhan, kita bisa berpuasa terlebih dahulu kepada Allah. Supaya pada saat kita melayani, pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, maka perkataan yang disampaikan itu benar-benar merupakan isi hati Allah. Perkataan yang kita sampaikan itu sejalan dengan pemikiran Allah dan sejalan dengan kehendak Allah. Puasa tidak mengubah Allah, tetapi puasa mengubah kita. Membuat kita berada sejalan dengan Allah. Gitu ya. Membuat kita berada sejalur dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Itu manfaat yang kedua. Dan manfaat yang ketiga, kenapa kita harus berpuasa? Puasa itu adalah ekspresi kerinduan kita terhadap Allah. Gitu. Kalau kita lihat cerita tentang di dalam Matius tentang hal berpuasa, waktu itu Yesus dan murid-muridnya ditanyai oleh orang Farisi. Kenapa orang Farisi dan murid Yohanes berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak? Kemudian Yesus menjawab dalam Matius 9 ayat 15 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita sementara mempelai itu bersama mereka? Jadi Yesus tahu bahwa puasa adalah ungkapan duka cita, ungkapan berkabung. Terus Yesus berkata, bagaimana mungkin sahabat mempelai laki-laki berduka cita sedang mempelainya ada bersama-sama dengan mereka? Dan lanjutannya, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Mereka akan berpuasa pada waktu mempelainya diambil dari mereka. Pada waktu mempelainya tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka berpuasa dengan satu ekspresi bahwa mereka merindukan mempelai itu. Jadi yang ketiga adalah puasa merupakan ekspresi di mana kerinduan kita terhadap Allah. Gitu. Jadi kita melakukannya karena kita merindukan Allah, kita ingin mengalami Allah. Dengan persekutuan kita pribadi, kita waktu berdoa, waktu baca firman Tuhan, kita ingin mengalami Allah, kita ingin mengerti Allah, kita ingin supaya kita mengalami pribadi Allah. Dan untuk itulah kita berpuasa. Gitu. Jadi puasa yang pertama adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua, kita berpuasa mengembalikan diri kita pada jalur dan rencana Allah. Dan yang ketiga, kita berpuasa sebagai ekspresi bahwa kita merindukan Allah, sebagai ekspresi bahwa kita ingin mengalami Allah dan kita ingin mengerti isi hati Tuhan. Gitu. Itulah ketiga manfaat dari berpuasa.
Sekali lagi, bahwa puasa itu semua kita lakukan semata-mata karena kita ingin mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mengubah diri kita sehingga berada dalam jalur dan rencana Tuhan. Dulu pembimbing rohani saya sering menekankan yang nama puasa, dia selalu mengilustrasikan seperti dua buah buku yang bertumpuk, gitu ya. Jadi bagian atas itu adalah tubuh jasmani kita, bagian bawah adalah tubuh manusia rohani kita, gitu. Dia selalu mengekspresikan seperti itu. Saya ingat sekali pembimbing rohani saya mengajarkan seperti itu. Di buku yang sebelah atas itu adalah manusia jasmani kita. Ini yang biasanya berada di atas. Sehari-hari kita biasanya manusia jasmani kita cenderung lebih dominan. Gitu. Kita berpikir, kita memutuskan sesuatu, manusia jasmani kita cenderung lebih dominan. Gitu. Manusia rohani kita di bawah cenderung tidak terlalu dominan. Pada saat kita berpuasa, kita merendahkan manusia jasmani kita. Kita membiarkan manusia jasmani kita dalam kondisi yang tidak berdaya. Kita membiarkan manusia jasmani kita dalam kondisi lemah. Dan pada saat itu, pada saat berpuasa, itulah saatnya kita mencari Tuhan. Itulah saatnya kita membaca firman Tuhan. Dan itu membuat manusia rohani kita meningkat. Sehingga dalam kondisi akhirnya manusia rohani kita lebih dominan ketimbang manusia jasmani. Itulah puasa. Puasa kita merendahkan manusia jasmani kita, merendahkan keakuan kita, merendahkan kemampuan kita menganalisa dan berpikir. Tetapi membuat manusia rohani kita semakin peka, manusia rohani kita semakin meningkat. Karena itu puasa harus diisi dengan pembacaan firman Tuhan, puasa harus diisi dengan berdoa kepada Tuhan, sehingga manusia rohani kita akhirnya meningkat. Dan manusia rohani kita menjadi semakin peka terhadap Tuhan. Gitu. Jadi puasa kapan waktunya dan bentuknya, saya tidak akan menjelaskan lebih banyak karena tiap-tiap orang atau tiap-tiap aliran gereja punya gaya dan bentuk puasa masing-masing, dan itu bisa disesuaikan dengan keadaan kita tentunya. Tetapi yang pasti pada saat puasa kita harus mencari waktu, harus meluangkan banyak waktu untuk kita berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Kita harus banyak meluangkan waktu untuk kita mencari Tuhan dalam doa dan dalam pembacaan firman Tuhan. Ada orang bilang kalau saya berpuasa saya akan cari hari yang sibuk supaya saya tidak terasa puasa saya, sehingga akhirnya tahu-tahu waktunya berakhir puasa karena saking sibuknya. Tapi ada orang yang berpikir, oh saya kalau puasa, saya akan mencari hari di mana saya santai. Sehingga bisa saya di rumah dan akhirnya saya tidur dan tanpa terasa waktu berlalu begitu saja. Bukan dua-duanya, bukan seperti itu. Memang kita harus mencari waktu yang luang. Tadi kata firman Tuhan di Imamat, pada waktu itu kamu jangan melakukan apapun juga. Baik orang di tengah-tengahmu maupun orang asli. Maksudnya apa? Supaya pada waktu itu kita bisa banyak berdoa dan mencari Tuhan. Gitu. Waktu berpuasa itu harus diisi dengan kita berdoa dan mencari Tuhan. Dengan begitu maka manusia rohani kita akan semakin kuat. Dan manusia rohani kita, jasmani kita menjadi lemah pada saat manusia rohani kita semakin kuat. Dan firman Tuhan katakan, pada saat kamu lemah dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Justru pada saat kita berpuasa, tubuh kita menjadi lemah. Pada saat itu manusia rohani kita semakin diperkuat dengan pembacaan firman Tuhan, dengan berdoa, sehingga kita mengerti dan mengalami Tuhan. Itulah 3 manfaat kenapa kita harus berpuasa. Pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kedua, puasa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah kita. Membuat kita berada dalam jalur Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, pada saat kita berpuasa itu adalah ekspresi kerinduan kita untuk mencari Allah. Ekspresi kerinduan kita untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, ini menjadi pengertian buat setiap Anda yang melakukan puasa saat-saat ini. Ini menjadi pengertian buat kita bahwa kita melakukannya dengan penuh pengertian bahwa saya ingin merindukan Tuhan. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan saya ingin supaya saya mengerti dalam sejajar dengan kehendak Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Buat tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.